Ya pas dia. Iya, baik. Bisa terang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hasyartani 'ama wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina al-qa'il fi hadithihi jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi wat-tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاظه نالة الوطن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang kita sama-sama muliakan Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru kita yang beliau sempat hadir di acara Hiziban ya bersama, khususnya di tempat kita di Jempaka Timur, Jempaka Timur, Kecamatan Suela. Jadi semua operator 02 yang biasa disponsori, ya. Wabil khusus yang kita muliakan Sahibul Bait. Begitu juga Bapak Kadus 02. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini Kadus kita 02. Alhamdulillah ya, yang selalu memberikan ya semangat untuk kegiatan-kegiatan pembacaan hizib Nahdlatul Wathon yang dirangkaikan dengan pengajian dengan secara singkat. Para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, pada malam ini alhamdulillah wa syukurillah kami dapat mengikuti acara pembacaan hizib Nahdlatul Wathon yang selalu diperintahkan kita oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh, tergantung di dalam wasiat beliau. Apa katanya? Siarkan hizib sampai merata supaya banyak pendoa kita, pendoa negara, nusa dan bangsa, pendoa kita sesama kita, negara berdoakan deh. Mudah-mudahan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi riayatillah wa fi amanillah insyaallah. Mudah-mudahan penyakit yang sudah lama kita derita selama 2 tahun lebih, mudah-mudahan sudah tiada lagi dengan berkat pembacaan hizib Nahdlatul Wathon. Selalu kita dianjurkan pembacaan hizib. Dengan jam kode kita berjalan setiap gubuk baca hizib. Begitu juga kita di sini, begitu juga kita di Sembalun. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangan Pulungguh, kehadiran Pulungguh di dalam membaca hizib Nahdlatul Wathon. Insyaallah semua kita
akan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita tidak lupa baca salat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kita tetap diperintah membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Kita perbanyakkan selawat supaya kita mendapat syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, siapa di antara sahabat-sahabat pelungguh paling dekat tempatnya duduk di dalam surga nanti? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum sholatan alaihi, paling banyak membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa dari selawat. Ismnya adimis salat ala nabi Muhammadin wa qabuluha hatman bidun taraddudi amaluna bainal qabul wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadin. Apa artinya? Kita disuruh daiman wa abada membaca selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan wajib kita baca ya di dalam salat kita. Ya, bahwa itu masuk rukun. Ya, kalau enggak dibaca enggak sah itu. Ya, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau itu salat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tetap baca selawat nih. Tetap daiman ala sabil istiqamah. Arti kalimat saya tadi. Admis salat ala nabi Muhammadin. Wa qabuluha, penerimaan pahala selawat hatman bidun taraddud, bidun syak, enggak ada keraguan. Pelungguh baca dengan secara ikhlas, tidak ikhlas dapat pahala. Sama seperti Al-Quran, walaupun ikhlas tidak ikhlas dapat pahala. Itu selawat. Ya, faqabulu hatman bidun taraddud, bidun raib, tidak ada keraguan. A'maluna, sedangkan amal-amal pelungguh yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu perlu dilihat dulu. Ya, ikhlas atau tidak ikhlas. Ya. Ikhlas kita sholat atau tidak ikhlas. Ya. Orang yang tidak ikhlas sholat, tidak khusyuk, sah sholat kita, tapi pahalanya tidak ada. Sah sholatnya seorang walaupun tidak khusyuk, karena hukum khusyuk itu dalam menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnat. Sunnat khusyuk itu. Tapi Imam Ghazali ahli tasawuf hukum khusyuk itu wajib. Kalau tidak khusyuk tidak sah. Itu artinya. Untuk Imam Syafi'i mengatakan sunnat. Yang tidak khusyuk tidak dapat pahala. Kosong. Ya, tapi sah sholatnya. Kewajibannya sudah gugur dia. Itu perbuatan-perbuatan yang dinilai dia, dilihat di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya lagu perjuangan Bapak Maulana Syekh itu, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba, tegakkan jiwa, tegak bersama demi iman dan takwa. Demi iman dan takwa, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar jiwa kita ini semua hidup. Cinta teguh pada agama, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Ya, agama kita betul-betul, itu agama kita, agama Islam. Cinta kokoh pada
NKRI, harga mati itu. Jadi nggak boleh kalau ada orang menghina negara kita Indonesia. Jadi orang Indonesia harus dengan secara tegas. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Jadi dihubungkan dia Bapak Maulana Syekh itu, ya. Mayoritas kita di Indonesia ini apa? Agama Islam. Ya, paling banyak agama Islam. Seandainya non Islam paling banyak, sudah nggak bisa kita percaya Islam begini. Kadang-kadang datang sholat tembakan, masih kita nggak berani. Di zaman Bapak Maulana Syekh belum merdeka itu, ya nggak berani menyebar luaskan hizib dengan secara terbuka, sama seperti Nabi. Ya. Sebelum masuknya Islam Sayyidina Umar, nggak berani dia sahabat kita udah setengah terang-terangan, ya, nyebuk-nyebuk dia, nggak berani, takut dipukul oleh orang kafir itu kan. Tapi setelah masuknya Sayyidina Umar Islam, terang-terangan sudah itu, soalnya pembela itu, ya Sayyidina Umar itu orang pemberani. Perlu sifat pemberani di dalam agama Islam, nggak boleh kita teror, ya. Jadi ini Kadus 02 itu sudah saya isi dia, berani dia sekarang, berani dia, ya walaupun jam berapa saya dia, ya sudah saya isi dia tuh, ada jadi kadus. Itu perlu ilmu bela diri, ya. Supaya jangan kita itu diremehkan oleh orang, ya. Perlu kita belajar ilmu hikmah yang terutama, ya, jamaah barisan Hizbullah yang masuk di barisan yang menjadi bentangnya itu apa? Sholatun nadatain, ya. Minta ijazah sama Umuna dan Mu'tazam ngurus besar Nadatul Ulama. Itu sebabnya di lagu perjuangan Hizbullah itu apa ya? Hizbullah nama barisan disebut dalam Al-Quran, bentengnya sholat nadatul yakini dan diamalkan. Kita yakin bang, sholat nadatul selawat yang luar biasa. Karena beliau Bapak Maulana Syekh mengarang selawat nadatul itu di mana? Di Raudah. Raudah Masjid Nabi di Madinah. Nabi mengatakan ma baina baiti orang bari raudatun riyadin, dan antara pegedenganku dengan mimbarku raudah taman surga. Nah, di tempat itulah Bapak Maulana Syekh mengarang sholatul nadatain. Luar biasa, takbir. 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 Luar biasa sholatul nadatain. Ya. Itulah salah satu yang menjadi benteng, ya, barisan Hizbullah. Ya, cukup dengan sholatul nadatain, luar biasa. Oke, luar biasa. Kita semua diberikan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dengan ditolak. Rad itu ditolak. Illa sholata ala Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang membaca selawat kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat hubungan pelungguh, tempat pelungguh duduk berdekatan dengan Rasul kalau banyak membaca selawat, banyak membaca selawat. Selawat ini boleh dibaca oleh ibu-ibu yang sedang men, walaupun haid boleh. Yang tidak boleh apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran nggak boleh. Nah, ibu-ibu sakit, melahirkan atau sedang men nggak boleh Al-Quran. Kalau sholat, selawat, boleh. Ya, itu keistimewaannya. Alhamdulillah banyak disuruh oleh Bapak Maulana Syekh kita amalkan. Yang terutama seperti tarekat hizib
Nahdlatul Wathon. Kita baca dengan secara istiqamah maghrib subuh. Mungkin perlu zuhur, asar, isya, banyak kesibukan. Cukup dengan doa-doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit sekali 20 kunjung. Ya, ada kegiatan saya itu nggak bisa kita lamatkan, takut. Ya, boleh. Tapi kita usahakan setiap maghrib selesai sholat, setiap subuh baca tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Diawali dengan ayat Al-Quran Muhammadur Rasulullah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahimahu bainahum, seperti kita baca di sholat tadi. Alhamdulillah. Diakhiri tarekat tersebut dengan Nabi doa pusaka. Kalau disebut waktu acara yang memimpin doa pusaka pada malam ini dipimpin oleh Tuan Guru Hamdani, umpama begini dia, ya sudah baca doa pusaka. Ya. Jadi orang-orang luar datang di dalam acara ini, hebat luar biasa orang Nahdlatul Wathon itu doanya itu sama-sama rembak kita kan, Allah ya, luar biasa serunya itu kan. Rabbana mana bima. Nah, dulu waktu yang kecil waktu sanawiyah ini ulama Ahmadiyah, tahu kan Ahmadiyah? Orang-orang yang keluar dari Islam. Ahmadiyah bukan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah orang Islam. Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama nabinya Taufik Zaz Pak Gadis Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Itu salahnya. Siapa yang mengaku Nabi setelah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW kafir. Karena Nabi mengatakan saya Nabi akhir zaman, ada Nabi setelah aku. Dia mengaku Mirza Ghulam Ahmad. Datanglah ke desa Kopong namanya, dekat Bau Lombok, desa Tiang. Dia ikut waktu kecil, rame-rame masyarakat ini. Dia punya bau panjang, ulamanya dia. Ulama Ahmadiyah. Nah. Terus datang tuan guru kita namanya Tuan Guru Fauzan, tapi sudah meninggal di almarhum. Datang dia. Dialog tentang Islam, tentang Nabi. Akhirnya acara itu diakhiri dengan doa pusaka. Nah, pas masyarakat yang banyak baik doa pusaka itu lari dia keluar, takut dia. Itu pamornya itu doa pusaka itu. Jadi guru besar kita Bapak Maulana Syekh setiap acara baca sudah doa pusaka itu. Setiap kita mengajar anak-anak kita ngaji Quran di musola atau di masjid, akhirnya itu doa pusaka. Awalnya sholatul Nahdlatain, itu kan barokah insyaallah. Semua anak-anak kita cepat yang mendapat ilmu, tepat dia paham tentang bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Itu salah satu cara Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW mengajar para sahabat, dan begitu juga Bapak Maulana Syekh mengajar warga besar Nahdlatul Wathon. Kena pelungguh ini sudah tercatat di dalam wasiat Bapak Maulana Syekh Nabi menjadi pembela. Ya. Pembela apa? Pembela akhirat. Ini semua kita ini pembela akhirat. Warga besar Nahdlatul Wathon pembela akhirat. Kena tiada lain yang diramekan oleh warga besar pengajian. Nah, apalagi hari Sabtu besok Quran Masal, ya, para tulab talibat murid baru. Di hari Ahad zikrul hauliyah. Hari Ahad akan datang ultah
akbar madrasah NW di ke 87 sudah umurnya itu kan. Ya, hari Ahad. Ya mudah-mudahan ya kita semua pelunggu-pelunggu yang di sini ya, dapat menghadiri acara hultah akbar untuk mengqadha hultah 2 tahun di zaman Covid. Kita kagak kumpul waktu Covid nggak boleh orang kumpul begini itu ya. Nah itu sebabnya musim Covid ini banyak masyarakat kita berhasil karena nggak boleh keluar ya mati tidur ya balik kan berbeda itu banyak yang jadi itu kan bersekelar ya berbeda dengan gempa gempa aja nggak boleh ya kita tidur di dalam bahaya kan harus di luar ya. Pas kita takut datang masa memerintahkan jangan keluar ya. Di negara disungkul ya. Jadi ada saja itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya doa gempa itu ada di hizib sudah kita baca tadi masa kelar ya lembe itu nama sekelar hizib. Oh ya, wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'an. Apa di sab'an bahasa Arab? 7 kali. 7 kali. Itu amalan Bapak Melasa sampai beliau meninggal. Enggak pernah enggak dibaca kali. Maghrib 3 kali, subuh maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Nah, itu kalau gempa datang gempa 7 sekian atau 8, sekian tapi perlu baca maghrib apa rumah itu kena ada hadamnya dia tidak perlu baca itu ya itu Al-Quran ya Quran dimasukkan Quran di hizib Nadatul tidur saja di dalam untuk istirahat dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fa'in tawallau ya, Pak Intawalu luar biasa itu, ya, manjur luar biasa. Oh baru saya tahu, ya, itu hikmahnya Bapak Maulana saya masukkan di dalam hizib. Ya, setiap tahu faedah hikmahnya itu kan. Oh, ya, karena sebagian orang nggak tahu dia kebesaran Pak Intawalu itu. Ya, setelah terjadi gempa itu selalu kita amalkan terpelihara. Oh ini ya keistimewaan daripada hizib Nadatul Watan. Itu sebabnya 02 terus pergantian setiap bulan hiziban sambil menyambung silaturahmi seperti ini kita silaturahmi menambah apa? Menambah umur, menambah rezeki itu silaturahmi. Hikmahnya silaturahmi itu. Kita setiap layatan silaturahmi. Bertemu dengan keluarga kita dari barat, dari selatan, dari tengah, nih, yang kita di timur. Alhamdulillah. Nah, jadi umur kita panjang, rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadisnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Man arada yabsutu lahu bi rizqihi. Sei mele rezekinya diberkati oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yabsutu lahu bi rizqihi wa yus'alahu bi ajrihi. Yang mau umurnya panjang, umur belum panjang. Gak ada orang masa kelar mau umur pendek itu, mau minta umur panjang kan? Ya. Bisomnya di hadis Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu, sebagus-bagus manusia dengan belu umurnya. Wa hasuna amaluhu, rajin sholat, rajin puasa, rajin layatan, rajin hiziban. Itu orang istimewa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap kira-kira kalau dia
yang mau mati kalau nggak mau hidup di dunia ini. Kena terlalu banyak ujian-ujian. Berarti dia tidak sabar kepada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berdoa dina kanggo ya. Dengan sebab ada sesuatu penyakit yang ditimpakan kepada kita oleh Tuhan. Ya Allah, lebih baik mudah-mudahan matikan saya secepatnya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kita berdoa begitu. Ya. Berdoa berpanjang, sehat walafiat, gitu kan. Setiap kita pertemuan pengajian itu mudah-mudahan pelunggu-pelunggu itu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki lagi. Nah, rezeki ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kalau dia berdoa. Sehingga doa yang 50 kalimatnya itu kan diakhiri dengan rezeki. Maghfirah pertama, rahmat kedua, hidayah ketiga, kesehatan keempat, rezeki kelima. Nah, tetap dari rezeki itu. Kena manusia bukan tabiatnya seperti malaikat. Malaikat dia makan, dia enggak makan minum dia, enggak tidur enggak itu, enggak seperti manusia. Manusia waktu lapar tak makan, ya. Kalau mengantuk tidur, itu obat ngantuk dia. Obat lapar harus makan. Enggak bisa orang tidur kalau perutnya kosong. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu dia jadi khalifah, salah di desa itu, diketemukan seorang perempuan memasak dia. Terus anaknya nangis saja anaknya itu. Dia masak, terus diambil oleh Sayyidina Umar. Masa pikir apa di periuk itu katanya? Al-hajar ya, batu katanya. Batu kena dengan air terus batu. Pas digerakkan periuk itu kan ya, punya suara. Ya. Anaknya tidur. Ya. Pas digerakkan tuh belum masak masih katanya. Itu caranya. Akhirnya dia bertanya, mengapa anakmu itu nangis? Aku nangis semua ini dia. Al-Jum kadang lapar, dia mau makan. Karena Amirul Mukminin Umar itu tidak peduli kepada rakyatnya katanya. Jadi yang menjadi ajudannya di belakang itu kan dia mau sebut ini Amirul Mukminin ini, jangan kamu macam-macam kan. Tapi di stop dia, biarkan dia ngomong. Nah, akhirnya Sayyidina Umar membawakan dia gandum setengah karung dari Baitul Mal. Lari. Nah, jadi pengikutnya yang menjadi ajudannya dia yang mau mengikut, ya, mau membawa gandum itu. Mana ya Amirul Mukminin itu? Nggak mungkin kalau kan pelunggu khalifah, nggak mungkin untuk membawa benda yang berat. Saya yang benar. Tapi apa katanya itu? Kalau kamu sanggup membawa dosa saya di akhirat, ayo bawa silakan. Gak berani dia, ingin katanya. Dia yang terus sampai ke tempat ibu yang sedang memasak batu tadi. Terus diturunkan. Langsung dia Sayyidina Umar memasak dia. Dikasih ibu itu gandum itu dengan ada alat, dilepas banyak-banyak itu. Suya katanya. Jangan terlalu banyak dia. Kalir. Dikit-dikit. Kena kalau terlalu banyak, nggak bisa masak mentah. Diajar, digalut, nah pas masak. Nah terus dimasukkan ke tempat piring. Nah, terus dikasih anaknya. Kul ya waladi. Atau dia lapar. Yang namanya orang ya, lapar itu kan. Ya. Kalau enggak makan lapar kita itu tabiat manusia. Ya. Makanya kalau obat lapar ya harus tidur. Ya. Obat lapar harus tidur. Itu salah satu penemuan yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar, ya,
Amirul Mukminin waktu dia jadi khalifah. Tapi alhamdulillah wa syukurillah. Kalau kita di Indonesia aja ada saja yang Arab. Semua tanam itu jadi alhamdulillah dengan berkat Nabi, berkat kita selalu berdoa ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Jadi kafir, orang muslim, orang yang beriman, orang yang tidak beriman semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir dikasih rezeki. Sebenarnya orang kafir nggak mau sholat juga ibadah, harus jangan dikasih rezeki. Itu permintaan Nabi Ibrahim itu. Ya. Kalau dia kafir nggak mau ibadah ya Tuhan, jangan dikasih makanan. Tapi Tuhan mengatakan, apa iya? Saya ciptakan manusia tanpa rezeki. Nah, itu sebabnya rezeki si A tidak akan lari kepada si B. Wajib diterima oleh si A. Rezeki jodoh itu dari Tuhan. Semua Tuhan yang mengatur Tuhan. Nggak boleh kita itu takut dan rezeki nggak dimakan oleh anak-anak kita Tuhan. Sebabnya Al-Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Imlaq itu kan bahasa Sasak, melak itu kan rakus. Tapi bahasa Arab itu imlaq itu artinya fakir, miskin. Jangan kamu bunuh anakmu itu di dalam keadaan menjadi kamu takut miskin. Kan orang jahilnya begitu dia, tanam buat hidup-hidupnya. Ya, khasyata imlaq. Karena ada dua surat ya, disebut surat An'am dengan surat Isra. La taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum. Dia orang tuanya disebut dulu, baru anaknya. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu surat An'am. Tapi kalau di surat Isra itu anaknya disebut dulu. La taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bapaknya juga dikasih rezeki, anaknya juga dikasih rezeki. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezeki, manusia ini diciptakan dengan rezeki. Ya, embel-embelnya rezeki. Itu sebabnya sewaktu berada di 120 ya. Arba'ina nukatan wa arba'ina alaqatan ya, wa arba'ina mudghatan. Lalu dia 120. Dan malaikat melapor, ahayyun am maitun ya Rabb. Ini janin di rahim ibunya ini apakah dia hidup atau mati? Kalau Tuhan mengatakan hidup, nah baru dituliskan bikadri rezeki wa ajali sakiyun au sa'idun. Nah, rezeki kita ditulis, umur kita sudah ditulis, ya. Apakah dia mendapat keuntungan baik, istimewa atau tidak baik? Itu tergantung dari tulisan di Lauhul Mahfuz. Alhamdulillah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa besar Nahdlatul Ulama tidak ada lain perlu kerjakan ngaji, sholat, beramal, gotong royong. Alhamdulillah, itu kegigihan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Itu sebabnya kita harus selalu doakan beliau. Dan itu sebabnya ada seorang Habib pidato itu yang paling istimewa katanya disebut tuh yang di Lombok ini ya disebut Maulana Syekh ya, Syekh Zainuddin Abdul Majid. Setiap detik disebut namanya katanya, bukan setiap menit, setiap detik oleh warga Nahdlatul Ulama. Betul, tetap kita bacakan dia. Setiap kita hizib, setiap acara, setiap kita layatan, terus ada acara luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan ya kehadiran yang pelungguh ya di dalam menghadiri hiziban ya kelima kali dia di 02 ini. Sudah kelima kali sampai terus selanjutnya. Nah, jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia.
Jadi kita di Nahdlatul Wathon ada namanya barisan, ya barisan Hizbullah. Ya, Hizbullah niki dibentuk oleh Umunada dan Mutasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon tahun 2000. Kalau nggak salah Januari 13 ya tahun 2000. Umurnya 22 tahun barisan Hizbullah niki. Tapi sudah tercantum sejak zaman Maulana Syekh menjelaskan di dalam wasiat. Ya. Apa kata dalam wasiat? Ya. Berdikang sebut tadi itu. Ya. Pembela akhirat tampil ke depan. Itu wasiatnya. Membuka jalan Nahdlatul Wathon. Jadi Nahdlatul Wathon ini 34 provinsi kan. Zaman Maulana Syekh nggak ada itu. Zaman umurnya cuma 3 provinsi. Nah pas Maulana Syekh Zainuddin As-Tsani 34 provinsi, 9 negara. Luar Indonesia. 9 negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Akan menjadi 113 negara di dunia ini akan tersebar warga besar Nahdlatul Wathon dengan sebab doa pelunggu. Nabi doa kita wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul fil alamin al-haq. Sudah didengar di Lauhul Mahfuz. Suara kita itu didengar di Lauhul Mahfuz paling atas di Baitul. Ya, luar biasa tersebar. Pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Wathon. Aktif berjuang dalam barisan. Tidak ada zaman Bapak Maulana Syekh, tapi tahu dia pada suatu saat akan terbentuk barisan Hizbullah. Aktif berjuang dalam barisan, terutama barisan Hizbullah. Terakhir apa? Keredaan Tuhan. Oh, tujuan. Iya, keredaan Tuhan. Ya. Yang kita cari keredaan Tuhan. Ya Allah. Kalau Tuhan tidak ridho tidak bisa apa-apa. Ya, kita selalu mengharap dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk member baru datang dia member. Dan salah member. Ya. Alhamdulillah. Ya, untuk member nih. Ya. Dia selalu ya karena namanya bagus beribadah. Ya, selalu beribadah di mimbar kan. Ya, biasa tapi kalau mimbar dengan mihrab itu lain. Mimbar tempat orang baca khutbah, kalau mihrab tempat orang imam mengimami sholat. Ya, itu mihrab. Biasa di Madinah itu ada mimbar, ada mihrab. Tapi kalau di Mekah terkadang karena mihrabnya itu dekat dengan Ka'bah. Sekali-kali terkadang-kadang pindah, kadang-kadang di dekat pintu Ka'bah, terkadang-kadang antara rukun Yamani dengan rukun Aswad. Di sana tempat imam. Terkadang cuma dua, terkadang-kadang masjid di belakang. Nah, dikosongkan di depan. Karena Ka'bah itu kan yang setiap orang sholat, orang datang dari barat ke timur. Ya. Orang dari sana ke sini, orang sana ke sini, sini ke sini. Itu namanya Ka'bah. Ya. Tempat kiblatul muslimin, kiblat orang muslim, tapi ya, tempat kita baru diterima sholat kita harus menghadap apa? Ka'bah. Ya, nggak boleh, nggak sah sholatnya kalau tidak menghadap kiblat. Yang kita hadap waktu sholat dari sini, ya cuma jihad kiblat hadap sana dia, bukan hadap sana. Disebutnya ada kompas, ya. Sehingga ulama menjelaskan tentang kiblat. Al-kiblah, al-Ka'bah, kiblatun di ahli haram, orang sholat di dalam masjid. Dilihat nikahnya Ka'bah.
Wa Masjidil Haram kiblatun li ahli Mekah. Nah, Masjid Haram yang begitu besar kiblat orang Mekah. Karena adanya Ka'bah di dalam tuh. Di dalam. Wa Baladul Haram. Nah, ini luas dia. Ya, 15 kilo dia. Luas. Kiblatun li ahli Arab. Ini masyarakat wa maghribnya. Nah, kita hadap sana, orang Maghrib hadap sini. Ya, tidak sah salatnya. Nah, itu sebabnya amat seklar pas kita meninggal ditanya oleh malaikat Mungkarun wa Nakir, apa katanya? Wa ma qiblatuka amat seklar. Ya, apa kiblatnya waktu hidup di dunia? Apa jawab tunggu? Al-Ka'bah kiblati. Ka'bah itu jadi kiblat saya waktu sholat. Pintar dia masa kelari karena malaikat itu. Ya. Ditanya marabbuka dijawab, man nabiyuka dijawab, wa dinuka dijawab, wa ma qiblatuka dijawab, wa ma imamuka dijawab, wa man ikhwanuka semua dijawab. Ya. Oh, luar biasa dia orang ini katanya. Akhirnya dia mengeluarkan ucapan apa katanya? Nim, apa ini? Tidur. Nim kama yanumul aris. Tidurlah kamu seperti kamu tidur waktu menjadi pengantin baru. Nah, begitulah kisahnya itu kan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah di Cempaka Timur ini dapat kami dari bersama Bapak Tuan Guru kita lihatkan di Batu Belai. Ya, tapi kena kawai lama kita itu antri kali jaga terus Batu Belai. Nah, setelah layakan baru kami ke sini. Alhamdulillah dapat ketemu sama pelunggu-pelunggu, kita silaturahmi dengan tokoh-tokoh kita di sini. Nanti terutama Putra Lemor, saya kira nggak punya saudara di sini dia. Allah, ya, ada saudaranya tuh di sini luar biasa dia. Itu pejuang Nahdlatul kita ini termasuk anjum Nahdlatul pelunggu-pelunggu ini anak-anak kita yang muda, ya, baik laki ataupun perempuan pejuang Nahdlatul. Dan itu yang diharapkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Makanya ya Allah, kalau saya ingat perjuangan Bapak Maulana Syekh dari sejak dulu luar biasa. Beliau masih hidup itu banyak kejadian terjadi pada kita. Apalagi sudah meninggal tuh. Tapi sudah kita anggap biasa bisa bilang biasa gitu. Ya, dulu kita cerita sedikit. Pemuda kita yang di sebelah sana, mencari tiang waktu mengajar di Mahat dulu, ya, sedang ujian, dicari dia pemuda, banyak pemuda di sini. Datang dia cari, terus yang telat akan balik, ini ada tamu, kalau ada ya, kadang-kadang kita terlambat datang, sudah masuk tulab taliban ujian, sudah dibuka soal. Nah, Ustadz Nasir Husaini yang di idarah itu mengatakan, Ustadz, belum dicari sama pemuda pancong tadi katanya. Oh nggih, yang mana dia Ustaz? Mungkin sudah pulang dia katanya. Oh nggih, mungkin nanti datang deh. Masuk yang ngawas itu, masuk ke sana kembali. Ya, kira-kira jarak 10 menit kita ngawas. Oh betul datang dia. Datang. Terus saya datang. Sana ke depannya itu kan. Dari ruang kita keluar. Jadi grupnya banyak di luar, katanya cuma yang masuk di luar. Terus apa basi saya itu kepada dia? Bagus, nggak boleh bahasa kasar itu kan. Ada yang mencari saya katanya. Ada sesuatu bisa dibantu. Ya, kalau bisa mau minta bantuan nanti saya bantu. Tapi jawabannya apa? Ya. Luar biasa belum. Katanya belum butuh nantang bapak saya kembali katanya. Nantang bapak? Siapa sebenarnya belum dia sebenarnya? Itu anaknya Pak
Mujaripin saya dulu. Oh, kalau beliau itu kan orang besar, saya kan anak kecil, nggak mungkin itu orang kecil nantang orang besar, itu mustahil. Nggak ada ceritanya jadi zaman bahula, saya bilang. Ada itu orang besar nih tantang oleh orang kecil itu, nggak mungkin itu. Ya, itu mustahil itu. Nggak ada itu diceritakan sama saya. Kisahnya saya di sini mau menuntut katanya tuh. Mau apa sebenarnya? Ada ini mau apa? Ya mau itu cuma. Ya, saya jelaskan Pak Ade. Saya 30 tahun dari sejak kecil saya belajar ilmu kependekan. Betul-betul ilmu sakti itu saya belajar dia. Gak pernah saya menantang anak kecil, apalagi orang tuanya yang besar. Kalau mau coba, saya naikkan baju saya itu, gak berani dia. Aku udah menggigil. Kita kata aja dong. Ya, gigil dia begini tuh. Oh, takut dah. Secara penyusunan merasa peluh-peluhan tuh. Ya, nah begitulah kira-kira. Walau kita nggak ada apa-apa itu. Asalkan kita main-main gertak itu kan. Nah, cara kita memang diajar ya oleh ya guru-guru kita itu kan. Ya. Alat takabur kebanyakan sunnah. Takabur di atas orang, takabur itu sunnah hukumnya. Ya, orang takabur umpamanya itu begini-begini. Melebihi ucapan kita itu apa-apa, bukan termasuk takabur kita. Ya, itu ajaran Bapak Maulana Syekh. Setelah beliau sudah tidak ada kan luar biasa itu kan. Tapi alhamdulillah masih kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala mengiring pelungguh-pelungguh sebagai warga besar Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita termasuk apa? Min ahlil jannah. Seperti doa guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Cuma ilmu sabar yang pemudahan itu kan. Misalnya Al-Quran mencantumkan tentang sabar itu. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun katanya. Orang-orang yang sabar terus dibarengi dengan tawakal kepada Allah. Apa ditawakal? Menyerah diri. Sehingga Nabi mengatakan lau tawakkaltum 'ala Allah haqa qulih la razaqakum kama rizqut tayr yaqdu himasun madruhu bitanan. Sehingga disebut dalam Al-Qur'an walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Seandainya keran rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya, orang itu sombong, enggak ada yang beribadah. Banyak kita makan sudah itu nggak perlu beribadah. La baghaw fil ard, sombong dia. Kayak orang kaya katanya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tapi rezeki itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar cukup. Walaupun termasuk orang itu konglomerat sedikit artinya dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan rezeki yang banyak, supaya ada ongkos kita layatan, ongkos kita menghadiri pengajian. Kan perlu itu. Sebabnya Nabi tidak lupa dia menyebut rezeki. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Perlu minta rezeki kepada Tuhan. Senang Tuhan itu minta, kita minta sekuat-kuatnya itu. Kalau orang kita minta sama dia, ya, umpamanya masa kelar, saya mintakan dia uang 100, besok 100, besok 100, sudah 3 kali, pasti marah. Masa saya saja diminta itu, minta sama orang lain itu, jangan sudah kesini. Nah, begitulah kalau manusia. Tapi kalau Tuhan yang senang dia itu, alhamdulillah. Inilah salah satu ajaran guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita doakan Tuan Guru yang kita di sini itu, mudah-mudahan semua bisa masuk barisan Hizbullah. Allah Akbar. Kan ini sudah apa? 100 kakak dia sekolah di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan dia semuanya masuk ya, barisan Hizbullah. Masuk pelungguh barisan Hizbullah nih. Barisan yang istimewa. Ya, itu menurut guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nggak pernah menyinggung orang. Ya.
ada pelayatan, zikir, ngaji itu kan. Nah oleh sebab itu jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada malam ini kami merasa terima kasih atas kehadiran sungguh di tempat kita ini, terutama kami dari Markas Pusat Barisan Hizbullah, ya. Markas Pusat Barisan Hizbullah merasa terima kasih dengan kehadiran pelunggu-pelunggu. Kami tidak merasa duga kehadiran pelunggu yang banyak ini, luar biasa itu kan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah wa syukru lillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran pelunggu semua, wabil khusus sahibul bait. Mudah-mudahan sahibul bait ini diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki murah. Ya, kita semua juga demikian. Bukan beliau saja, kita doakan semua kita, warga besar Nahdlatul Wathon. Pokoknya warga besar Nahdlatul Wathon sehat walafiat. Bahkan orang yang luar itu kita doakan. Ya. Senang dia mendapat bacaan doa hizib tadi sudah menyebar dia, walaupun luar dari anggota kita. Ya, Nahdlatul Wathon dapat dia hebat orang Nahdlatul Wathon selalu mendoakan kita katanya orang di dalam kubur. Sebabnya Nabi mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Seandainya enggak ada pelunggu yang hidup itu, orang di dalam kubur itu susah. Oh, kok enggak ada sekali yang mengirimkan kita doa katanya. Tapi alhamdulillah setiap kita berizin sampai pahalanya kepada ya orang-orang muslim muslimat, mukminin mukminat, bukan khusus warga besar Nahdlatul Wathon, orang luar juga termasuk. Jami'al muslimin katanya kan, wal musliman. Alhamdulillah. Terakhir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan ada empatnya, walaupun berapa kalimat. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua ini, jadi masyarakat kita di sini itu, ya terutama desa-desa kita ini pasti akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Khidir, ya, setiap dia duduk berhenti di satu tempat pasti dia subur. Nah, begitulah kita warga besar Nahdlatul Wathon, ya, masuk di satu kampung pasti dia akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesabaran pelunggu. Ini sudah jam 8. Jam 9 kurang seperempat. Terima kasih hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila siratal rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan doa terakhir dong guru. Robbana dulu. Terima kasih kami sampaikan yang Bapak Besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Seperti terdengar itu, jadi ada nama-nama Mbak Katla, Kelemur itu nama-nama operator saja nih. Jadi itu biasa kendara ya. Ya, sudah masanya Anda berbakti, membela Inwe sepenuh hati. Insyaallah. Memelihara Inwe mantap, menanam jiwa mantap. kering sejati. Insyaallah. Samikna wa ta'na harga mati. Ya. Mari bersatu di satu barisan. Janganlah suka berkeliaran. Tetap bersatu bersama Ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul Wathon. Mantap, Allahu Akbar. Insyaallah di Jakarta Timur ini Bapak Ketua Markas Cabang Barisan Hizbullah akan menjadi anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Acara yang terakhir tahlil dan doa. Ya, suatu saka yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Hamdani Ihya As-Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa pusaka.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أطفياء ما الحظ بالخير ونفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشر اللواء ذات الوطن وفاضنا دائما من الفتن، واهدي الرجال على السنن وانصرهم في العشايا والمنكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشر اللواء ذات الوطن وفاضنا دائما من الفتن، وانصرنهم بالعشايا والمنكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشر اللواء ذات الوطن وفاضنا دائما من الفتن، واهدي الرجال على السنن صورنهم بالعشايا والمنكر، وصلاة الله تبشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء على ذا الكرام شرفاء، وعلى صحب وصحبه الغرر رثوك فانسبحت فيها الحصى، وأروات الجيش بماء الأمير وعلى ذريات وباطن وظاهر أمررتك فانسبحت فيها الحصى، وأروات الجيش بماء الأمير على معاصي ومعادي، وعلى ذريات وباطن وظاهر أمررتك فانسبحت وأروات الجيش بماء الأمير على معاصي ومعادي، وعلى ذريات وباطن وظاهر. الفاتحة. والله موفق هدينا سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله.